Oke, kali ini kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas terkait lanjutannya, yaitu video nomor 7, yaitu terkait berbagai cara membuat sebuah objek. Jadi ini coding sudah disiapkan juga, dan sekarang kita mulai dari include. Seperti biasa, include IOStream. Dengan include stream ini adalah sebuah library yang mana untuk IOStream itu lebih ke untuk operasi input dan output, dan sedangkan untuk yang string itu adalah library untuk menggunakan class string, jadi dari si class stringnya. Kemudian untuk si using namespace standard, ini adalah cara atau untuk menghindari penulisan. Jadi saat kita membuat coding, jadi tidak perlu menambahkan kata std di setiap sebelum fungsi dan tipe standar. Contoh di depan coding cout, kemudian contoh lagi di coding apa ya, ya seperti itulah, cout, cin, seperti itu. Jadi tidak perlu menambahkan kata std lagi di depannya. Inilah fungsi dari using namespace standard. Kemudian berikutnya di sini ada kelas dengan constructor, yang mana kelas ini mendefinisikan bahwa kelas ini dengan konstruktor, gitu ya. Sedangkan untuk statusnya di sini public, yang mana berarti bisa diakses oleh siapapun. Kemudian berikutnya ada string data, yang mana ini adalah atribut untuk menyimpan sebuah data. Kemudian berikutnya ini adalah konstruktor untuk menginisialisasi atribut data, ya. Di sini ada dengan konstruktor constr kemudian data, jadi dia menginisialisasi atribut dari si data itu. Kemudian ini adalah coding yang digunakan untuk mengatur data dengan nilai yang diberikan, itu ya maksudnya ya. Kemudian di sini ada void show, ini maksudnya adalah metode yang untuk menampilkan nilai data ya. Di sini ada kata show itu berarti menampilkan. Kok ikut ya, sorry. Nah, void show jadi kata menampilkan. Kemudian ini, cout ini adalah untuk menampilkan dari datanya tadi ya. Jadi data dari dengan konstruktor tadi akan ditampilkan menggunakan cout tadi ini. Kemudian berikutnya ada kelas tanpa konstruktor. Jadi kelas ini adalah mendefinisikan bahwa dia kelasnya tanpa menggunakan konstruktor. Nah, di sini statusnya juga public, bisa diakses oleh siapapun ya. Kemudian string data ini sama atribut yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian ada void show. Jadi ini sama seperti sebelumnya ya. Dia untuk menampilkan nilai data tadi. Kemudian kita langsung masuk ke in main. Nah, ini adalah get dari si programnya ya. Jadi program utamanya di sini main. Kemudian di sini ada cara satu. Yang pertama, cara untuk membuat objek tanpa constructor. Lagi sariawan lagi. Jadi ini adalah cara membuat objek tanpa constructor ya. Jadi yang mana tanpa constructor, kemudian objek satu, ini adalah fungsi untuk membuat objek tanpa constructor. Kemudian objek satu data kemudian sama dengan tanda kutip objek 1 ini adalah untuk mengatur nilai dari si data 1. Kemudian objek 1 show, nah ini untuk menampilkan data dari si objek 1 ini. Kemudian berikutnya yang kedua ada cara untuk membuat si objek dengan konstruktor. Nah, yang mana di sini ada coding dengan konstruktor objek 2, kemudian objek 2, yang mana ini adalah artinya maksudnya dengan ini kita dapat membuat objek dengan konstruktor. Kemudian di sini ada show objek 2, ini untuk menampilkan data dari si objek 2. Kemudian yang cara ketiga yaitu adalah cara lain membuat objek dengan konstruktor, yang mana kita membuat objek 3, contohnya membuat objek dengan cara lain. Nah, inilah codingnya seperti ini dengan cara lain. Ini fungsi untuk menampilkan dari si objek ketiga juga. Dan yang keempat, cara membuat objek pada heap memory. Nah, jadi ini adalah cara untuk mengalokasikan coding yang digunakan untuk mengalokasikan objek di heap ya.
Jadi dengan constructor kemudian objek 4 sampai dengan new dengan constructor objek 4. Jadi ini digunakan untuk mengalokasikan objek di heap ya, fungsi, sebuah fungsi. Kemudian berikutnya ini adalah seperti yang ada di sini ya, dengan cara difference. Jadi dia ini juga digunakan untuk menampilkan data menggunakan dereference, itu ya maksudnya artinya. Di sini sebenarnya udah ada sih ya. Kemudian objek 4 show, arrow operator, mapping function atau atribut dari printer. Kemudian berikutnya ada string data sama dengan objek 4. Kemudian data ini adalah fungsi untuk mengambil data dari si objek ya. Jadi ini adalah fungsi data dari objek. Kemudian si out, nah ini untuk menampilkan data yang diambil. Jadi dari si datanya. Kemudian berikutnya ada dengan constructor objek 5. Nah, di sini membuat objek pada heap memory ya fungsinya. Jadi objek 5 sama dengan menu dengan constructor objek 5 ini digunakan untuk mengalokasikan objek di heap. Sedangkan objek 5 sama show ini adalah untuk menampilkan data dari si objek 5. Nah, sedangkan return sendiri itu menandakan bahwa program telah selesai dibuat. Oke, berikutnya kita coba compile aja ya. Kita lihat hasil dari codingan ini. Nah, ini adalah data dari objek tadi, objek 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dari data tadi inilah yang keluar di terminal, posisi terminal. Oke, berikutnya kita akan masuk ke video 7 ya, berikutnya video ke-8 sorry ya.